Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Nila Herlinawati. Hari ini di vlog kali ini Nila akan menjelaskan tentang PIS/PK. Jadi apa sih PIS/PK itu? Nah teman-teman, PIS/PK itu adalah program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, di mana program ini diatur dalam Permenkes nomor 39 tahun 2016. Nah teman-teman, program Indonesia Sehat ini dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan diselenggarakan dengan pendekatan keluarga, di mana diharapkan tahun 2019 yang lalu program ini telah dilaksanakan oleh seluruh puskesmas yang ada di Indonesia. Nah, pendekatan keluarga adalah salah satu cara puskesmas untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dengan mendatangi keluarga tersebut, di mana integrasi upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dilakukan secara berkesinambungan dengan fokus keluarga yang datanya itu didapat dari profil kesehatan keluarga. Nah teman-teman, ada 12 indikator utama sebagai penanda kesehatan sebuah keluarga. Yang pertama, yaitu keluarga mengikuti program keluarga berencana. Seperti yang kita tahu, slogannya itu 2 anak cukup. Karena dengan adanya KB ini, kita dapat mengurangi populasi penduduk, sehingga populasi penduduk tersebut tidak terjadi ledakan. Dan dengan adanya KB, kita diharapkan melahirkan bangsa yang cerdas. Dan yang kedua, ibu melahirkan di fasilitas kesehatan. Kenapa sih ibu itu harus melahirkan di fasilitas kesehatan? Penting loh teman-teman kita ketahui, karena di fasilitas kesehatan itu sudah ada alat-alat yang memadai, alat-alat yang steril tentunya, sehingga meminimalisir terjadinya infeksi pada ibu. Dan yang ketiga, sudah ada tenaga kesehatan yang terampil. Dengan adanya tenaga kesehatan yang terampil, jadi apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan dapat ditangani langsung oleh tenaga kesehatan tersebut, sehingga AKI dan AKB terkurangi. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu bayi mendapatkan imunisasi lengkap. Penting loh teman-teman, Anda sebagai ibu yang berada di rumah juga harus memiliki kesadaran untuk membawa anak Anda imunisasi minimal setiap 1 bulan sekali. Dan selanjutnya, bayi mendapatkan ASI atau air susu ibu. Seperti yang kita ketahui, ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi selama 6 bulan tanpa makanan apapun, tanpa air putih, tanpa pisang, atau tanpa makanan yang lain. Setelah itu, ASI dilanjutkan sampai umur 2 tahun dengan makanan pendamping ASI. Oke teman-teman, yang kelima yaitu balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan. Untuk itu penting bagi ibu untuk mengikut sertakan anaknya dalam kegiatan imunisasi minimal 1 bulan sekali, agar si ibu tahu bagaimana sih pertumbuhan si anak tersebut. Apakah ada hambatan, nanti bisa dicegah secara langsung atau bisa ditangani secara langsung. Dan yang keenam yaitu penderita tuberkulosis paru mendapatkan penanganan sesuai standar. Seperti yang kita tahu, tuberkulosis ini sangat menular, bahkan penularannya itu bisa lewat udara. Jadi dengan adanya program PIS/PK ini diharapkan penderita lekas sembuh dan orang-orang sekitar tidak terkena dampaknya. Oke teman-teman, sekian paparan dari Nila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wiji Surya. Hai guys, perkenalkan nama saya Wiji. Di sini saya akan melanjutkan vlog yang tadi Nila sebelumnya. Tadi kan sudah menjelaskan tentang program PIS/PK. Nah kita lanjut aja ya. Selanjutnya itu penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur. Jadi bagi penderita hipertensi itu harus melakukan pengobatan secara teratur, itu dengan mengkonsumsi obat tensinya itu secara teratur. Terus dia lebih sering berkonsultasi kepada dokter ya. Selanjutnya itu penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan. Misalnya itu kan ada nih beberapa orang yang kayak orang gila gitu ya, itu terlantar di pinggir-pinggir jalan gitu. Nah kita sebagai sesamanya atau sebagai sama manusia itu harus lebih peduli. Kita bisa
membantu dia untuk mendapatkan pengobatan yang lebih layak. Itu misalnya kita mencari tahu tentang keluarganya, terus kita memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarganya bahwa beliau ini masih layak mendapatkan pengobatan. Pengobatan itu bisa kita lihat di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit gangguan jiwa gitu. Selanjutnya itu anggota keluarga tidak ada yang merokok. Nah, kita sebelum kita meyakinkan ke teman-teman kita, ke sekitar kita harus yakinkan dulu ke keluarga kita bahwa keluarga kita nggak ada yang merokok nih. Nah, jika misalnya salah satu keluarga kita ada yang merokok, kita harus memberikan pendidikan kesehatan tentang bahayanya rokok bagi kesehatan. Nah, selanjutnya itu keluarga sudah menjadi anggota JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Kenapa? Karena di sini segala urusannya tentang kesehatan itu akan dipermudah. Jadi bagi kawan-kawan semua yang belum baru menjadi anggota JKN, segera harus mendaftarkan diri menjadi anggota JKN. Selanjutnya itu keluarga mempunyai akses sarana air bersih. Nah, sarana air bersih itu sangat diperlukan ya untuk kehidupan, karena air bersih itu juga mempengaruhi kesehatan kita. Jadi kalau misalnya airnya kotor, otomatis ada penyakit lain dong seperti diare gitu kan. Terus kita memiliki sarana air bersih itu juga nggak rugi. Bisa untuk misalnya nanti suatu nanti ada kekeringan, kita sudah ada memiliki sarana air bersih yang lain. Terus keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. Jadi pastikan setiap rumah kalian sudah ada jamban sehat ya, terkhusus di daerah yang masih pelosok-pelosok ya, itu pastikan sudah ada jamban sehat. Kalau tidak ada, kita bisa laporkan ke pemerintah kesehatan setempat. Jadi sampai sini saja materi yang saya bisa sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Selanjutnya saya akan disampaikan oleh teman saya. See you. Dermas adalah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang kurang sehat. Setidaknya ada 7 langkah dalam menjalankan masyarakat hidup sehat ini. Yang pertama adalah melakukan aktivitas fisik. Yang kedua, budaya mengkonsumsi buah dan sayur. Yang ketiga, tidak merokok. Yang keempat, tidak mengkonsumsi alkohol. Yang kelima, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Yang keenam, menjaga kesehatan lingkungan. Yang ketujuh adalah menggunakan jamban. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik. Di zaman modern ini, banyak orang yang ingin melakukan aktivitas fisik dikarenakan kemudahan-kemudahan dalam berolahraga maupun bekerja, karena kecanggihan teknologi membuat orang tidak mempunyai waktu untuk melakukan aktivitas fisik. Padahal melakukan aktivitas fisik dalam sehari, walaupun dalam 10 menit per hari, itu adalah hal yang sangat penting. Contohnya yaitu dengan berjalan pagi, jogging pagi, ataupun melakukan olahraga ringan di rumah. Hai, nah di video kali ini aku akan mengenalkan kalian makan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, makanan yang sehat itu ada seperti sayuran dan buah-buahan. Manfaat dari mengkonsumsi makanan, buah-buahan, dan sayuran itu dapat menyehatkan pencernaan, menurunkan tekanan darah, dan menurunkan resiko penyakit jantung, dan juga bisa menurunkan resiko diabetes. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ayu. Nah, kali ini vlog saya akan membahas tentang tidak merokok. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi mendengarnya berbagai peringatan mengenai merokok yang dapat membahayakan kesehatan, ya kan? Nah, pada iklan ataupun bungkusan rokok dapat ditemukan himbauan cukup keras, yaitu merokok dapat membunuhmu. Namun peringatan tersebut diabaikan dan disepelekan oleh kaum lelaki sekarang. Nah, di Indonesia sendiri aja masih banyak perokok, terdiri dari anak di bawah umur hingga lansia. Padahal terdapat berbagai penyakit yang bisa mengintai para perokok, terutama nih penyakit kanker paru-paru, asma, dan bahkan lain sebagainya. Ada juga nih yang bilang, gimana ya saya mau berhenti merokok? Semuanya itu ada niat kita sendiri, kita sugesti, kita bisa berhenti merokok, bisa dan bisa. Nah,
banyak manfaatnya kita berhenti merokok. Yang pertama, bisa membuat nafas kita lebih segar, lebih fresh, kulit kita lebih kinclong, gigi kita lebih putih. Kemudian dan kita bisa menabung, ya kan, no smoking. Nah, kali ini saya akan membahas tentang minuman beralkohol. Seperti yang kalian tahu, minuman beralkohol itu sangat buruk, memiliki efek samping serupa dengan merokok. Baik itu efek samping kesehatan maupun efek samping pada orang-orang yang sekitarnya. Nah, kalian juga tahu kan gimana efek samping ketika kita banyak minum alkohol, kita akan mabuk, ngefly. Nah, kemudian bahkan kita akan menimbulkan penyakit jantung, kerusakan paru-paru, otak, dan segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Perkenalkan, saya Sumarni. Saya di sini melakukan vlog, menyampaikan materi tentang pemeriksaan kesehatan secara berkala. Apakah teman-teman sebelumnya sudah mendengarkan tentang pemeriksaan kesehatan secara berkala? Pemeriksaan kesehatan secara berkala adalah salah satu arti germas. Germas adalah gerakan masyarakat hidup sehat, adalah lebih baik dalam mengelola kesehatan. Salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan secara rutin, atau tidak hanya pergi ke rumah sakit atau puskesmas waktu sakit saja. Lebih baik kita harus melakukan pemeriksaan secara rutin itu 1 bulan sekali. Karena apa? Supaya kita bisa mengetahui apakah keadaan kita sehat atau tidak. Yaitu misalnya tuh seperti pemeriksaan kesehatan kolesterol. Pemeriksaan kesehatan kolesterol itu supaya kita bisa mengetahui apakah kita ada penyakit kolesterol atau tidak. Selanjutnya itu pemeriksaan kesehatan HB. Pemeriksaan kesehatan HB itu supaya kita bisa mengetahui apakah kita ada anemia atau tidak. Selanjutnya itu pemeriksaan kesehatan tekanan darah. Pemeriksaan tekanan darah itu supaya kita bisa mengetahui apakah kita memiliki tinggi darah atau rendah darah. Misalnya itu seperti tekanan darah normal 120/80, sedangkan tekanan darah rendah itu 90/60. Langkah ini dapat membantu atau menyembuhkan kesehatan kita ataupun kesehatan dini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang pemeriksaan kesehatan secara berkala. Selanjutnya akan disampaikan oleh Radiatun Alawiyah. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan saya Radiatun Alawiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan masyarakat hidup sehat, yaitu tentang menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan itu merupakan salah satu faktor penting untuk menjaga stamina tubuh kita agar tidak terkena penyakit dan bakteri, untuk menjaga kelestarian lingkungan juga. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan itu tidak hanya di sekeliling rumah kita, tapi kita menjaga kebersihan seperti di lingkungan sekolah, lingkungan tempat kerja, atau di lingkungan sekitar kita. Menjaga kebersihan lingkungan itu sangat penting kita lakukan. Contohnya yang sangat mudah sekali yaitu membuang sampah pada tempatnya. Ketika kita menemui sampah plastik atau sampah yang berada di sekeliling kita, kita wajib untuk membuang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Cara yang kedua yaitu kita membersihkan selokan. Kita harus membuang sampah yang berada di selokan agar tidak terjadi genangan air dan menyebabkan banjir. Itu tujuannya agar tidak terjadi pencemaran lingkungan mengakibatkan banyak bakteri dan virus yang berada di sana. Cara yang ketiga yaitu kita bisa dengan mendaur ulang sampah yang tidak digunakan lagi untuk menjadi bahan pakai. Yang keempat yaitu dengan kita melakukan penghijauan. Penghijauan itu sangat penting untuk dilakukan karena bisa bermanfaat sekali untuk menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya kita bisa bersama-sama atau mengadakan sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, dan kita bisa mengajak masyarakat sekitar untuk melakukan gotong royong di sekitar lingkungan kita. Halo teman-teman. Oke, kali ini Aulia akan berbagi kepada teman-teman tentang jamban sehat.
Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu jamban sehat, teman-teman bisa lihat ya video Aulia ini. Dan untuk teman-teman yang udah tahu apa itu jamban sehat, teman-teman bisa mengingat kembali pelajarannya. Oke? Jadi di sini Aulia akan berbagi informasi mengenai pengertian jamban sehat, tujuan jamban sehat, ciri-ciri jamban sehat, dan yang paling penting adalah apa aja sih syarat-syarat sebuah jamban itu dikatakan sehat. Pasti teman-teman penasaran kan? Oke. Yang pertama yang akan Aulia bahas adalah pengertian dari jamban sehat. Jadi, teman-teman harus tahu ya kalau jamban sehat itu adalah suatu ruangan yang memiliki fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri dari tempat jongkok maupun tempat duduk dengan leher ataupun tidak ada leher angsa yang disertai dengan unit pembuangan serta air untuk melakukan pembersihan. Aulia rasa teman-teman juga udah tahu lah ya gimana bentuk jamban, karena Aulia rasa juga teman-teman di rumah semuanya udah punya kamar mandi, udah punya jamban. Cuman teman-teman harus tahu juga gimana sih sebuah jamban itu dikatakan sehat atau tidak. Oke, lanjut. Kemudian yang harus teman-teman tahu adalah kalau misalnya jamban itu terbagi jadi dua tipe atau dua macam. Yang pertama itu jamban cemplung. Apa sih jamban cemplung? Jadi, jamban cemplung ini adalah jamban yang biasanya dipakai oleh orang-orang yang biasanya itu tinggalnya di laut gitu. Kayak misalnya rumahnya rumah panggung, terus tinggalnya di komplek perlautan. Apa sih namanya tuh? Pokoknya tinggalnya di laut, rumahnya panggung. Itu kan otomatis kebanyakan masyarakatnya bikin jamban itu kan di atas laut. Jadi itu namanya jamban cemplung ya. Dan terutama itu dibikin biasanya untuk daerah yang kesulitan air. Tapi kalau misalnya kayak daerah kita yang airnya banyak, kemudian padat penduduk juga, itu biasanya menggunakan jamban tipe yang kedua, yaitu jamban tangki. Jamban septik atau tangki itu kayak misalnya jamban jongkok ataupun jamban duduk dengan leher ataupun tanpa leher angsa. Kemudian teman-teman juga harus tahu ya kalau misalnya beberapa teman-teman di daerah-daerah pelosok daerah kita ini masih banyak loh yang belum memiliki jamban rumahnya. Jadi mereka masih mengikuti adat istiadat mereka yang turun-temurun. Kalau misalnya BAB itu sembarangan, terus BAB-nya itu ditanam ataupun di dalam kantong plastik kemudian mereka buang ke laut. Mereka merasa itu udah yang paling bersih gitu loh. Jadi disitulah tugas kita untuk mengingatkan teman-teman semuanya yang belum memiliki jamban untuk bikin jamban sehat, karena mereka harus mulai dari situ untuk belajar hidup sehat, untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari semua virus-virus di luar sana. Aulia akan jelasin beberapa tujuan, ciri, dan syarat dari jamban sehat. Jadi teman-teman tahu kenapa kita harus memiliki jamban di rumah dan kenapa harus memiliki jamban sehat. Tujuannya yang pertama itu adalah serta ciri-ciri dan syaratnya sekaligus ya, teman-teman simak ya. Yang pertama itu adalah memiliki jamban yang berfungsi untuk menjaga lingkungan supaya tetap bersih, sehat, dan tidak berbau. Maksudnya adalah kalau misalnya teman-teman BAB-nya di jamban, otomatis itu sehat, nggak sembarangan, ya kan? Jambannya juga jamban yang sering kita bersihin, nggak sembarangan, nggak misalnya jamban yang nggak pernah dibersihin selama 3-4 tahun, nggak kayak gitu. Jadi harus dibersihin minimal seminggu itu 2 kali, baru dikatakan jamban sehat gitu loh. Kalau misalnya udah BAB-nya di jamban, otomatis nggak akan berbau kan. Tapi kalau misalnya teman-teman yang BAB-nya sembarangan di semak-semak, otomatis akan menimbulkan bau dan kotor lingkungan rumahnya. Ya kan, yang Aulia sampaikan benar kan? Teman-teman pasti tahu karena teman-teman udah besar gitu loh. Kemudian yang kedua adalah kenapa harus ada jamban sehat dan kenapa BAB-nya harus di jamban, supaya tidak mencemari sumber air yang ada di sekitar lingkungan kita. Kalau misalnya ada sumber air dengan BAB sembarangan, nggak teratur, nggak ada jamban, otomatis akan mencemari lingkungan dan sekaligus akan mencemari sumber air. Kan kasih tahu adalah untuk menghindari supaya serangga, lalat-lalat nakal nggak datang dan hinggap di kotoran kita sehingga menyebabkan diare. Kenapa bisa diare? Pasti nanya kan, Aulia kenapa sih Aulia bisa bilang kalau misalnya
beraknya nggak di jamban itu bisa menyebabkan diare. Nih Aulia jelasin. Misalnya ya, ada teman-teman yang BAB-nya sembarangan di semak-semak, kemudian datang deh lalat nakal hinggap di kotoran teman-teman semua. Udah dia makan di situ, dia udah kenyang, dia terbang, kemudian dia hinggap di warung, misalnya di misalnya namanya kan, hinggap di warung, hinggap di gorengan. Terus teman-teman datang deh ke warung, ke kantin misalnya, beli makanannya, teman-teman makan. Lalatnya tadi dari mana? Bekas hinggap di kotoran kita kan, kemudian hinggap di makanan, kita makan. Nah, itu salah satu penyebab diare. Itu salah satu alasan kenapa teman-teman harus punya jamban sehat. Jadi sekarang karena udah Aulia jelasin, semoga informasi ini bermanfaat, dan Aulia harap teman-teman mulai hari ini berubah ya pola hidupnya. Yang belum memiliki jamban, kita sama-sama bikin jamban sehat. Kita sama-sama sadar untuk hidup bersih, untuk hidup teratur, agar kita terhindar dari segala penyakit, dari segala musibah, dan dari segala virus-virus jahat di luar sana. Sekian informasi dari Aulia, semoga bermanfaat ya teman-teman.